fokuskan pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrim, kemudian yang ketiga itu penurunan stunting, dan yang keempat harus ada kita ramah dengan investasi, harus menarik investasi masuk ke berbagai daerah. Ya, oleh karena itu hari ini teman Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan rapat koordinasi teknis, ya, salah satunya bagaimana investasi yang harus semakin meluas di Papua Barat Daya, tapi investasi itu harus berkeadilan dan dia inklusif, ya, jadi tidak kemudian menjadi eksklusif hanya bermanfaat untuk orang-orang tertentu. Investasi harus bermanfaat untuk banyak orang di sini. Nah, saya tadi minta ya kita butuh investasi dan kita juga harus ramah dengan investasi. Tidak bisa kita menutup diri kalau kita mau maju cepat, ya, karena dana yang ada di APBD kita itu dengan sangat terbatas, dua setengah atau sampai 3 triliun itu kecil untuk percepatan pembangunan. Jadi kita butuh investasi sehingga dengan begitu akan banyak nanti ada modal yang masuk ke sini, ada perputaran yang terjadi di sini, dan itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu saya minta di sini di raker ini pertama petakan betul potensi kita itu apa, ya. Jadi kalau perlu sampai karena titik koordinatnya itu tidak hanya tepuk dada juga kita kaya, tapi kita sendiri tidak bisa menunjukkan apa kekayaan kita yang sebenarnya. Karena sampai sekarang itu kita tidak punya itu peta potensi yang kita miliki. Mungkin investor sudah punya, dia sudah dengan menggunakan teknologi dia sudah tahu ada potensi kita sendiri tidak tahu potensi kita apa. Jadi di sini harus masing-masing kabupaten yang datang harus tunjukkan ada potensi di mana, nanti kita akan fokus untuk lihat betul apakah potensi itu ada atau tidak. Pak, terkait dengan banyaknya aksi pemalangan terhadap kegiatan investasi, treatment yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, Pak? Ya itu, ini kan intinya kan kurang komunikasi, ya. Jadi perlu sosialisasi. Jadi setiap investor yang masuk sini kita harus sosialisasi sampai pada bukan hanya outputnya saja. Walaupun nanti ada produksi sekian, ini kita dapat sekian, tapi sampai impactnya apa, rantai produknya itu, ya. Jadi bukan hanya dilihat nanti ada investor yang menanam investasi di sini sekian triliun, kemudian bukan itu saja, ada rantai ininya, pasarnya yang bagaimana tenaga kerjanya bisa, ya, bagaimana kebutuhan dia di sana, makan, minum, itu kan harus kita jadikan sebagai masukan bagi kita bahwa ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, ya. Dan tugas pemerintah juga yang selama ini menurut saya pemerintah daerah-daerah ini yang kurang memperhatikan itu, yang kita abaikan itu adalah mempersiapkan SDM. Ya, kita investasi perminyakan datang, tapi kita tidak punya orang yang ahli perminyakan. Nanti investornya kasih masuk orang lain, kita marah-marah. Itu kan tidak fair namanya. Tugas pemerintah itu ya siapkan itu SDM yang tahu perminyakan. Ya, coba ditanya, kita punya pariwisata di Raja Ampat, tapi berapa banyak anak-anak kita yang tahu tentang pariwisata dari A sampai Z? Kan tidak ada juga. Sekolah pariwisata saya tidak jelas. Nah, nanti kan akhirnya dipakai orang luar masuk. Nah, kita tersinggung juga karena kita punya daerah, kok kita tersingkir. Nah, itu kesalahan juga kita juga. Jadi pemerintah harus juga mempersiapkan itu. Kalau saya sudah panggil semua beberapa perusahaan itu, ya baru sekitar 30-30% karyawannya itu berasal dari daerah ini. Terakhir, Pak, target untuk investasi di Papua Barat Daya sendiri ini berapa besaran nilainya, Pak, yang diperkirakan untuk investasi di Papua Barat Daya? Kalau target yang dipilihkan untuk kek itu saja, itu kan yang baru ini ditargetkan kemarin di awal penetapan kek itu untuk 2 tahun ke depan ini, itu kan sekitar 20 triliunan. Ya. Tapi harusnya ini kan sudah bisa lebih begitu. Kalau kita semua sungguh-sungguh, ya, kerjasama, bangun jaringan, nah itu bisa lebih, karena sekarang tuh
Mungkin kemungkinan besar, karena saya sudah lapor ke Presiden kemarin, kemungkinan besar yang kek ini akan dipertimbangkan untuk tidak dicabut, ya. Makanya besok nanti ada Menteri Investasi datang, begitu juga dengan Sesmenko Perekonomian datang ke sini, karena Sesmenko itu sebagai dewan pembina kek, ya. Jadi kita harapkan mereka datang, kita bicarakan, minta penundaan, jangan dicabut, karena kek ini kan kesempatan yang luar biasa. Ya, sudah ada sejak tahun 2016 sudah ada kepresnya. Memang baru mulai aktif 2019. Jadi saya sudah bilang juga tidak hanya Kabupaten Sorong yang akan mengendalikan kek, kita akan take over juga, provinsi akan mengendalikan, memberikan support supaya bisa hidup ini keknya. Dan kek ini mau kita kembangkan dia sebagai pusat pengembangan perekonomian regional Papua, ya, jadi regional kawasan Papua. Kan tidak mungkin lagi pemerintah bikin kek di tempat lain, ya, di satu Papua ini pasti hanya ada di Sorong. Makanya ini kita manfaatkan untuk satu Papua, tidak hanya untuk kepentingan Papua Barat Daya saja, tapi Papua yang lain. Makanya industri-industrinya harus kita bikin di sini, pusatnya di sini. Dan yang kedua kita harapkan ya, tidak hanya industrinya di sini, tapi pengirimannya juga dari sini keluar. Tidak usah pakai jauh ke Jawa lagi, karena terlalu jauh. Ya, karena dari sini ke Indo-Pasifik, ya, ke Cina, ke Jepang, ya, ke Filipina, ke Palau yang dekat-dekat itu semua sangat strategis dari sini. Dan ini kita jadikan pintu gerbang untuk pintu gerbang Indonesia untuk Indo-Pasifik, ya, perdagangan Indo-Pasifik. Memberikan data terkait dengan potensi di kabupaten kota masing-masing, ya, sehingga ini menjadi dasar untuk kami. Sehingga kalau kita bicara investasi itu kan merasakan itu. Nah, itu hari ini. Dan hari ini juga ini di hal yang penting yang disiapkan untuk besok disampaikan di rakor. Karena Pak besok Menteri hadir. Jadi kalau hari terus beliau berangkat negara penyampaian hasil dari kita kan sama saya tipu. Ini hasilnya harus ada kesimpulan yang bagus. Nah, sudah bisa disampaikan Pak Menteri besok. Bapak, untuk investasi di Papua Barat Daya sendiri yang dilihat apa nih dari Yang PTSP, potensial Pak? yang Selain punya migas. potensi nih Pak? Ini kan semua potensinya itu banyak. Contohnya mungkin Pak. Yang lebih fokus Bapak yang lebih fokus. Ikan, ya, itu sepotensi. Terus kekayaan alam yang lainnya, kayak orang mengolah, kayak contoh di Mebat, mereka mengolah kacang, itu juga potensi investasi. Kayak di Sulawesi Selatan itu mereka kelola sagu, itu kan investasi di daerah. Kalau kepala daerah itu bilang kalau bisa, dia menghimpun mendata potensi itu baru bisa disampaikan bahwa ini kita punya daerah ini siap, potensinya ini. Itu kalau udah campur besar ikan itu juga investasi. Bapak ada program tidak untuk Kita siapkan dokumen dulu. Dokumen ini kan terkait ini baru kita bisa tawarkan. Bisa ada investor dari luar. Ini kan baru provinsi baru ya, kita harus lapor dulu, ya. Kita mengetahui sejumlah potensi di daerah ini. Itu 6 kabupaten ini dulu, 5 kabupaten 1 kota dulu. Baru bisa Disampaikan Pak Gubernur itu salah satu program prioritasnya Pak Presiden adalah investasi, karena kita ini harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Kalau kita bandingkan negara kita dengan Malaysia saja, Malaysia itu urutan 12 dunia dari bagaimana keterbukaan investasi di dunia. Untuk meningkatkan daya saing, kalau kita lihat negaranya sudah sangat maju, karena mereka mendorong investasi. Kita baru urutan 50. Kita kalah dari Malaysia jauh sekali, sama Singapura kita urutan kedua dunia. Sehingga Pak Presiden mendorong kita itu untuk segera memajukan investasi. Jadi Pak Bahlil ini datang ke sini, kita undang secara resmi untuk bagaimana kita mendorong percepatan investasi di Papua Barat Daya. Karena hari ini
tahun ini Pak Presiden targetkan ada uang investasi yang bergerak di negara kita 1.400 triliun. 1.400 triliun kita dikasih jatah di Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya itu hanya 4 triliun. Itu pun juga kita ngos-ngosan untuk dapat target itu, investasi bergerak. Kita banding dengan kota Bekasi. Bekasi baru triwulan pertama laporan saja itu sudah 33 triliun. Kita untuk dapat 1 triliun saja masih ngos-ngosan. Kenapa? Karena investasi belum ada di wilayah kita. Oleh karena itu target kita buat kegiatan ini kita tidak mau